Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selanjutnya datang pertanyaan dari saudara Dola. Shalom, mohon penjelasannya Pak Pendeta. Apa artinya bahasa roh akan berhenti dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8? Terima kasih. Kita bacakan, Pendeta. Jadi 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Pertanyaannya sekali lagi, apa artinya bahasa roh akan berhenti? Demikian, Pendeta. Terima kasih. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berhenti atau akan lenyap. Lalu kemudian dikatakan juga di sana, nubuat akan berakhir. Tapi nubuat belum berakhir, baru akan berakhir. Bahasa roh belum berhenti, tapi akan berhenti. Kapan itu bahasa roh berhenti? Kapan itu nubuat berakhir? Nubuatan berakhir pada saat semua nubuatan itu sudah digenapi. Jadi tidak perlu lagi ada nubuatan, karena nubuatan sudah digenapi. Di dalam Alkitab, nubuatan-nubuatan itu sementara digenapi, dan masih ada nubuatan-nubuatan yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana umat-umat Tuhan akan tinggal dalam sorga 1000 tahun, lalu kemudian kota itu akan turun ke atas bumi ini dan bumi diperbaharui dan manusia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, umat-umat Allah hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Itu adalah nubuatan-nubuatan. Begitu itu terjadi, tidak perlu lagi ada nubuatan. Nubuatan itu adalah sebuah karunia rohani untuk mengajar umat-umat Allah tentang keadaan mereka sekarang dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, supaya mereka boleh setia kepada Tuhan, memperhatikan apa yang terjadi, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kegenapan dari nubuat-nubuat atau nubuatan-nubuatan itu. Demikian juga dengan bahasa roh. Fenomena bahasa roh yang terjadi, contohnya pada hari Pentakosta, di buku Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Itu terjadi demi pengajaran firman Tuhan. Banyak orang datang ke Yerusalem dari berbagai tempat dan tidak fasih memahami bahasa yang digunakan pada saat itu, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik ataupun bahasa Yunani. Walaupun di Yerusalem kebanyakan orang-orang Yahudi menggunakan bahasa Aramaik atau dan juga bahasa Ibrani. Tapi hebatnya mereka bisa mengerti bahasa-bahasa mereka disampaikan oleh rasul-rasul itu. Baca kisahnya dalam buku Kisah pasal yang kedua. Tujuannya apa? Supaya mereka boleh memahami firman Tuhan. Apa hasilnya dalam buku Kisah pasal yang kedua? Hasilnya, karena mereka memahami firman Tuhan, mereka bertanya kepada Petrus dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-37, apa yang harus kami lakukan? Petrus jawab dalam Kisah 2 ayat yang ke-38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan itu disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang datang pada saat itu. Jadi tujuan dari bahasa roh itu adalah untuk pengabaran dan mengumandangkan pekabaran kabar baik Injil keselamatan. Karunia
Roh Kudus yang disebutkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, salah satunya adalah karunia bahasa roh. Dan dijelaskan lebih banyak lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Tujuannya apa? Untuk pengajaran dan pekabaran kabar baik Injil keselamatan. Kalau Yesus sudah datang, Injil keselamatan itu dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-14, bila mana Injil kerajaan Allah ini telah dikabarkan ke seluruh dunia, maka akan tiba kesudahannya. Kalau sudah tiba kesudahannya, kabar baik telah dikumandangkan, orang sudah datang kepada Tuhan, bertobat, menerima Yesus. Yesus datang, orang-orang yang setia kepadanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada lagi pekabaran kabar baik memanggil orang bertobat. Jadi tidak perlu lagi bahasa roh, karunia bahasa roh. Tidak perlu lagi nubuatan-nubuatan, karena semua nubuatan telah digenapi. Itulah yang terjadi. Terima kasih.